Nggak ada nggak menikah nggak sempurna. Yesus aja nggak menikah. Lalu nggak sempurna Yesus. Paulus aja nggak nikah. Apakah Paulus nggak sempurna? Supaya Enggak, jangan maksud orang saya tidak gini Pak, jangan asal tafsir keberatan. seenak hati. Jangan asal tafsir seenak hati. Jadi saya nggak minta Anda untuk bernarasi dari diri Anda, baca Alkitabnya. Simpulannya kan begitu. Saya bukan nggak percaya Anda bahasa tidak roh. mengalami, Saya tidak percaya mengalami. ada bahasa roh, tapi bukan bahasa roh yang dipraktikkan oleh gereja-gereja kebanyakan sekarang. Nah, apa itu? Seperti apa? Mungkin maksudnya Ya, yang biar yang lain rame-rame, bisa paham lah gitu. tergeletak-geletak, jengkrak-jengkrak, lalu melompat-lompat. Saya nggak percaya itu bahasa roh. Silakan nih Yudi. Halo Kak, selamat malam Kak. Ya malam, silakan brother. Saya dari Katolik Kak, Katolik paroki mana? Paroki Gembaleng Baik Lu Pagam, Kuskupan Agung Medan. Lo tanya apa? Aku mau nanya, Kalau kamu keluar dari aplikasi saya nggak bisa dengar suara kamu. dengar Kak? Ya sekarang udah dengar, tadi waktu keluar dari aplikasi saya nggak bisa dengar. Oh, Soalnya- saya mau tanya pada ayat bagian Apa? ayat 12 Kak. Coba Kakak bacakan. Aku Berapa? nggak- Berapa? Matius 19 ayat 12 Kak. Matius 19 ayat 12. Tentang apa itu? Bisa Kakak baca. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kerajaan surga. Siapa yang dapat menerimanya, hendaklah yang menerima. Apa yang tanya dari ayat ini? Jadi Kak, kalau dasar Alkitabiahnya, kalau Katolik itu menurut kami itu ibaratnya para imam itu Kak, pastor, biarawan, biarawati. Kalau di Protestan itu siapa lah itu Kak? Gitu. Ada yang tidak menikah demi kerajaan surga gitu. Siapa Ya di Protestan? ada hamba-hamba Tuhan yang menginjili ke pelosok-pelosok, mereka nggak mau nikah. Ya enggak apa-apa. Itu karena kerajaan Allah berarti. Mereka memutuskan dirinya untuk melayani Tuhan. Kalau saya misalnya saya nggak mau menikah, saya mau melayani Tuhan aja, ya saya nggak menikah kan karena kerajaan Allah. Gitu. Berarti kakak juga mengakui lah bahwasanya orang yang tidak menikah juga ibaratnya apa? Sempurna juga di mata Allah gitu. Ya sempurna, nggak ada paksaan buat menikah. Beranak cuculah penuhilah seluruh bumi itu ayat kepada Adam dan Hawa ketika dunia belum punya apa-apa. Sekarang dunia udah penuh. Iya betul Kak. Karena ada juga teman-teman bilang kan itu ayatnya di dalam Kejadian itu penuhilah bumi gitu Kak. Seolah-olah yang tidak menikah nggak sempurna gitu Kak. Nggak ada nggak menikah nggak sempurna. Yesus aja nggak menikah. Lalu nggak sempurna Yesus. Paulus aja nggak nikah. Apakah Paulus nggak sempurna? Gitu ya, salah itu. Oke, mungkin itu ya. Salve Kak. Oke ya, tuh berkati. Siapa nih? Halo? Shalom Bang. Shalom Kak Elia. Perempuan, tapi suara Oh. laki-laki, silakan. Mau tanya tentang ini jalur kenabian yang hanya dari bangsa Israel itu penjelasannya ada nggak Kak? Iya, para nabi itu kan bernubuat buat bangsa Israel. Maka Tuhan bangkitkan dari tengah-tengah bangsa Israel. Karena nabi itu dia juga adalah bagian dari yang diurapi untuk mengambil bagian di dalam apa? Melihat apa yang Allah janjikan kepada bangsa Israel. Begitu. Paham? Paham. Kalau untuk ayatnya di Alkitab itu
ada nggak ya? Maksudnya yang kayak mendeskripsikan jelas gitu. Kitab para nabi, Tuhan Yesus mengatakan kitab para nabi. Nah, sekarang saya katakan, bentar ya. Kisah Rasul 7 ayat 37. Musa ini pula lah yang berkata kepada orang Israel, seorang nabi seperti aku ini akan dibagikan Allahmu dari antara saudara-saudaramu. Saudara-saudaramu itu berarti saudara-saudaranya siapa? Ya, saudara-saudaranya Israel. Dari saudaranya Musa dong, Iya, yang Musa. adalah Lewi. Yes. Berarti saudaranya Lewi itu siapa? Ya, Yehuda dan lain-lain, semuanya suku-suku yang lainnya. Itu dari 12 bangsa Israel. Karena Allah itu memberi janji kepada Israel itu pada mulanya. Maka diangkat ia dari Israel itu. Dia memberi janji kepada bangsa ini, maka diambil ya dari bangsa ini, bukan dari luar. Gitu. oke. Terima kasih. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Silakan, siapa ini kamera? Halo Kak. Ya, silakan. Jadi Kak, saya ini kan ke teologi lagi. Langsung ke pertanyaan aja, Bu. Apa yang mau ditanya? Kenapa sih? Gimana? Ada yang mau ditanya? Halo? Turun dia. Udah lah ya. Silakan Yusak. Halo Yusak. Yuk, salam. Ya, salam Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Elia. Ya, Silakan Pak. kenalkan saya Pak Yusak di Bengkulu. Oh, Ya, apa nih temanya? Cuman mungkin kalau di luar tema nggak apa-apa ya. Saya nggak apa-apa. Saya Silakan. penasaran satu ini yang dari apa yang sampaikan Elia dalam beberapa kali ya saya melihat terkait dengan bahasa roh. Ya, bahasa roh itu dipahami, kalau saya perhatikan yang Elia pahami adalah digunakan untuk orang yang tidak bisa berbahasa yang lain. Artinya kalau orang Eropa ke Indonesia, dia bisa menerima bahasa roh. Itu artinya dia memakai bahasa Indonesia yang belum pernah dipakai dan belum pernah tahu. Itu kira-kira. Jadi, nah terkait dengan itu Rasul Paulus itu kan pernah berkata begini, aku lebih sering dan lebih banyak berbahasa roh daripada kamu saja. Lalu kemudian bahwa bahasa roh itu aku berdoa juga dengan berbahasa roh dan juga berdoa dengan bahasa akal budi. Jadi ada bahasa roh, bahasa akal budi, bahasa yang kita mengerti sekarang ini. Nah, kalau itu diterjemahkan semua kepada satu pengertian bahwa bahasa roh itu adalah bahasa yang hanya diperuntukkan, dikaruniakan kepada mereka yang tidak mengerti bahasa bangsa yang lain, dan tiba-tiba dia mengerti. Nah, itu saya percaya itu, tapi tidak semua ke situ. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat pernyataan Rasul Paulus,
dia sering berbahasa roh. Nah, itu tidak pernah disingkapkan Elia dalam penjelasan yang saya pernah dengar beberapa kali begitu. Nah, mohon penjelasannya seperti apa? Ya, pertanyaannya apa, Pak? Ya, pertanyaan itu berbahasa roh itu yang Elia pahami, yang saya perhatikan itu adalah bahasa yang dikaruniakan Tuhan untuk kita mengerti bahasa yang lain. Nah, padahal kalau dalam Rasul Paulus katakan, aku berdoa dalam bahasa roh sering dan lebih daripada kamu semua. Nah, lalu bahasa roh juga bahasa yang tidak dimengerti oleh manusia dan hanya mengerti oleh Tuhan saja. Nah, dalam praktek Nggak ada ayatnya dia dimengerti. Nggak ada ayatnya dia harus dimengerti Tuhan saja tuh, nggak ada. Kalau ada orang yang bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh Tuhan dengan roh itu sendiri, harus ditafsirkan juga kan? Dalam penafsiran itu ketika dalam kelompok pertemuan umat jemaat. Bukan. 1 Korintus baca dulu ayat 14. 1 Korintus 13 ayat 14. 1 Korintus 14 ayat 13. Karena itu, siapa yang berbicara dalam bahasa lidah, ia harus berdoa supaya ia dapat menafsirkannya. Ini tentang karunia pribadi, enggak ada ini tentang dalam jemaat nih. Tentang peraturan kepada jemaat ini tidak di pasal ini. Ini tentang pribadi. Karena itu siapa yang berbicara dalam bahasa lidah, ia harus berdoa. Kalau kita berdoa di kamar pribadi, saya ngomong bahasa roh, tapi saya nggak mengerti itu, apa yang bisa dibangun dari diri saya? Bisa nggak kita dibangun dari apa yang kita tidak mengerti? Ya justru bahasa roh itu bahasa yang roh kita yang bisa mengerti. Ya bisa nggak Anda dibangun dengan itu? Ya bisa, bagi orang yang melakukan itu bisa terjadi. Ya bagaimana Anda bisa dibangun dari sesuatu yang Anda tidak mengerti? Bangunnya dengan semangat, ada motivasi, ada gairah rohani yang terjadi. Itu kalau bagi orang. Maksud saya bagaimana gairah itu ada? Bagaimana gairah itu ada kalau orang-orang kalau kita tidak mengerti apa maksud gairah itu? Kenapa Rasul Paulus berkata, dengar dulu. Kenapa Rasul Paulus berkata nggak usah berbahasa roh di pertemuan jemaat beramai-ramai? Betul. Karena itu nggak akan berguna kalau nantinya itu nggak ditafsirkan. Betul. Kenapa Rasul Paulus sampai bilang begitu? Esensi yang ditekankan Rasul Paulus itu apa? Maksud saya itu dalam konteks pertemuan jemaat, tapi kalau konteks untuk diri sendiri. Ayat 13 itu konteks 1 Korintus 14 ayat 13 konteks jemaat atau pribadi? Iya, itu bisa terjadi. Tadi kan disebutkan dalam pertemuan jemaat harus diterjemahkan. Di mana di ayat 13 ini dikatakan pertemuan jemaat? Lihat di konteks di perikopnya seperti apa? Iya, konteks perikop 14 bicara apa? Sekali lagi tentang apa? Karunia roh itu dalam pertemuan jemaat ada nggak di situ ditulis dalam pertemuan jemaat? Satu aja. Iya, tapi dalam konteks diterjemahkan supaya karunia itu menguatkan orang yang bersama-sama dengan dia, perlu diterjemahkan. Makanya dalam pertemuan jemaat harus berhati-hati menggunakan itu supaya jangan. Maksud saya gini Pak, jangan asal tafsir seenak hati. Jangan asal tafsir seenak hati. Jadi saya nggak minta Anda untuk bernarasi dari diri Anda, baca Alkitabnya. Di ayat 13 ini, di mana dikatakan di situ di dalam pertemuan jemaat? Ayo buka Alkitab Bapak di sana, buka 1 Korintus 14, itu buka. Dan baca ayatnya mulai dari ayat 1 sampai ayat 14. Jadi jangan boleh saja. Keinginan. Artinya kalau dalam perikop itu tidak menggunakan dalam konteks pertemuan, tapi bagaimana ketika Paulus berkata, aku berbahasa roh lebih daripada kamu semua? Memang dia berbahasa roh lebih daripada kamu semua. Apakah Paulus? Memang Rasul Paulus begini, dengar dulu. Dia memang berbahasa roh secara pribadi kepada Tuhan, tapi dia meminta kepada Tuhan, ingat, dia meminta kepada Tuhan agar kepada dia diberi karunia menafsirkan apa yang dibahasakan dia itu. Bukan berarti Rasul Paulus berdoa pribadi berbahasa roh, dia tidak mengerti artinya, dia mengerti artinya.
Makanya dia menyarankan agar setiap orang yang berbahasa roh, agar dia juga berdoa agar Tuhan memberikan karunia menafsirkannya. Belum tentu begitu ini penafsirannya, karena dia Loh, berkata. kalau saya lupa penafsirannya, ayatnya. kalau penafsirannya Nah, itu kan begitu, lalu itu bagaimana? asumsi kita, karena Paulus juga katakan, Loh, aku Bapak berdoa mengatakan, dengan rohku, Bapak tapi aku mengatakan berdoa dengan bahwa akal budiku juga. Bapak mengatakan bahwa Rasul Paulus tidak menafsirkannya, itu juga asumsi Anda loh. Ada nggak ayatnya? Kan Anda membuat implikasi berdasarkan premis Anda sendiri. Rasul Bagaimana Paulus mungkin? hanya berkata, Begini. Paulus hanya berkata bahwa dia juga berbahasa lebih banyak dari kita. Lalu Anda menafsirkan itu bahwa Rasul Paulus Bagaimana tidak. mungkin kita mengambil sebuah kesimpulan bahwa Paulus setiap berbahasa roh dia meminta karunia menerjemahkannya itu. Oke, kalau dia tidak meminta Karena dia karunia sering berbahasa menafsirkan, roh. kalau dia tidak meminta karunia menafsirkan, ngapain dia menyuruh orang yang berbahasa roh untuk meminta untuk menafsirkan? Ya itu beda, kan beda dalam konteks. Makanya saya katakan 1 Korintus 14 itu bicara pribadi atau jemaat. Buka Alkitab Bapak dan baca. Coba buka Alkitab Bapak. Bapak jangan sombong. Jangan tidak membaca Alkitabnya. Ini bukan masalah sombong. Kita nggak. Enggak, ada masalah dibaca sombong. dulu, Tapi dibaca dulu maksudnya, Alkitabnya, dibaca dulu Alkitabnya. Pengajaran itu harus kita lihat dulu ininya. Makanya saya katakan kepada Anda baca dulu Alkitab 1 Korintus 14 itu, baca dulu itu semua dari atas apa. Ada nggak di situ ditulis jemaat? Ya, sebentar ya. Jadi jangan buat penafsiran Anda sendiri. Anda yang berasumsi, Anda menuduh saya berasumsi. Anda sendiri yang berasumsi, bukan saya. Justru yang saya pikirkan justru bukan asumsi itu. Makanya gini, tadi saya katakan bahwa apa terjemahannya ketika Paulus berkata, aku lebih sering berbahasa roh daripada kamu semua, dan aku juga berdoa dengan rohku, tapi aku berdoa juga dengan akal budiku. Bahasa akal budi adalah bahasa yang dia mengerti. Nah, sedangkan bahasa roh itu bahasa yang tidak dia mengerti. Itu yang dilakukannya. Jadi kalau dia berbahasa, bahasa yang roh, dengar dulu. Dia berdoa dengan akal budi dan berdoa dengan bahasa rohnya dia. Kalau dia berdoa dengan bahasa rohnya dia dengan berkata dia berdoa dengan akal budi dan dengan bahasa rohnya, apakah dengan demikian itu menjadi implikasi bahwa bahasa rohnya dia tidak tafsirkan? Iya, makanya masih ada dua kemungkinan. Makanya itu Bapak menarik kesimpulan. Bapak kan menarik kesimpulan kan ke arah sana. Perhatikan. Anda kan menarik kesimpulan ke arah sana. 14 ayat 14 dikatakan demikian. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka roh pula yang berdoa. Tetapi ayat 13 dibaca dulu. Ayat 13 dibaca dulu. Ayat 13 baca dulu. Ayat 14-nya begitu ngomongnya. Enggak, ayat 14 dulu. 14 dulu pembukanya. 13 dulu baca. Ayat 13. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, yang berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Berarti orang yang berdoa berbahasa roh, dia harus meminta agar kepadanya diberi karunia untuk menafsirkannya. Karena apa? Karena bahasa lidahnya itu yang harus ditafsirkan itu adalah rohnya yang berdoa. Karena rohnya yang berdoa, maka dia harus meminta kepada Tuhan agar kepadanya diberi karunia menafsirkan yang dimaksud oleh roh itu. Jadi bukan berarti nggak ditafsirkan. Jangan selewengkan makna Alkitab. Paham nggak maksud saya? Saya paham itu. Ya sudah, kalau sudah paham. Maksudnya begini. Bagaimana kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa setiap Rasul Paulus berdoa dalam bahasa roh? Nah, itu selalu diterjemahkan, begitu. Kan dia sendiri yang menulis. Kalau konteks itu dalam kejemaatan, saya setuju bahwa kita tidak boleh menggunakan bahasa roh yang tidak dapat diterjemahkan oleh kelompok komunitas itu, supaya itu tidak berguna kalau tidak diterjemahkan. Tapi kalau konteks untuk pribadi itu terjadi. Makanya banyak kawan-kawan, ya walaupun Elia tidak setuju dengan banyak pendeta, nggak ada masalah. Tapi konteks dalam pengalaman pribadi orang demi orang itu mengalami yang namanya berbahasa roh secara pribadi, dan itu tidak perlu diterjemahkan ke orang lain. Itu kan menurut Bapak. Menurut bapak-bapak gereja dan gereja mula-mula nggak ada menafsirkan seperti yang Bapak tafsirkan itu.
Ada nggak Bapak gereja yang nafsirkan seperti yang Anda tafsirkan? Oh, kalau Bapak gereja saya belum tahu, tapi maksudnya kan karena Memang kalau nggak ada, Bapak-bapak Pak. gereja, Bapak-bapak gereja enggak. belum ada itu. Karena itu Karunia memang nggak ada. bisa rasul Karena itu. gini, cara pandang para rasul dan cara pandang Bapak gereja itu tidak seperti cara pandang Bapak itu tadi. Makanya nggak ada di gereja mula-mula itu orang berbahasa roh tidak ditafsirkan tuh nggak ada. Ya cuma gereja-gereja modern itu membuat interpretasi yang baru terhadap ayat itu, ya nggak apa-apa, itu terserah Anda, saya nggak menghakimi itu. Tapi karena Anda bertanya kepada saya, ya itu yang saya apologetikakan buat Anda. Ya. Jadi bagi saya bahasa roh itu ya harus ditafsirkan, baik pribadi ataupun di jemaat. Kalau orang ngomong ke saya, oh nggak harus begini, itu urusan Anda. Tapi sebagaimana pandangan gereja mula-mula, ya memang begini bahasa roh itu. Harus ditafsirkan. Baik dalam sekarang gini, pertemuan jemaat satu lagi nih. ataupun dengar dulu. Dalam pertemuan jemaat ataupun dalam pertemuan pribadi dengan Tuhan, itu harus ditafsirkan agar dia bisa membangun jemaat. Kalau dalam jemaat ditafsirkan untuk membangun jemaat, Saya setuju. kalau digunakan secara pribadi, dia harus ditafsirkan juga agar dia bisa membangun dirinya dari apa yang dia tahu itu. Makanya Rasul Paulus menyarankan kita untuk meminta kepada Tuhan agar kepada kita diberi karunia menafsirkannya. Oke. Kepadamu diberi karunia menafsirkannya. Sejauh Ya, itu itu- saya tidak ada keberatan. Artinya yang pertama dalam konteks kejematan perlu ditafsirkan. Nah, yang kedua tadi di dalam penggunaan pribadi itu diminta. Namanya meminta kepada Tuhan tidak selalu Tuhan kasih. Dan kalaupun kita menggunakan bahasa roh itu, jikapun itu terjadi, katakanlah ada sebuah kesalahan dalam prakteknya, apa implikasinya? Karena tidak diterjemahkan, tidak minta penterjemahnya itu, penafsiran tidak didapatkan. Itu pertama. Nah, yang kedua, yang ketiga terakhir nih, bukan Bu Elia, Bang Elia. Yang berikutnya adalah, saya mau tanya satu lagi nih, terkait dengan penggunaan bahasa roh yang sudah kita bahas ini. Kalau seandainya memang terjadi di gereja-gereja modern ini, katakanlah itu salah, menurut Elia apa implikasi yang paling logis atau paling berbahaya lah begitu ya, sehingga betul-betul Ya orang akan tersandung. secara teologis kita memang nggak boleh gitu kan? Apa yang meyakinkan Elia memang tidak bisa digunakan? Itu akan menyandung orang. Ada orang yang mau percaya jadi nggak percaya karena melihat, wah ngapain mereka begini gitu. Itu menyandung orang. Ya jadi ya bagi saya kalau itu tidak ditafsirkan ngapain digunakan? Karena itu menyandung orang. Nggak dimengerti buat apa? Iman itu timbul, Elia iman sendiri itu timbul dari pernah pendengaran. begitu mengalami. Maksudnya berbahasa roh minta karunia menafsirkan. Pernah. Saya nggak pernah berbahasa roh. Nah itu jadi masalahnya itu. Itu pengalaman spiritual orang itu berbeda-beda. Jadi saya udah belajar juga, udah cukup lama juga. Walaupun mungkin belum Ya tapi pengalaman spiritual itu harus sesuai kitab suci atau enggak? Ya ini masing-masing orang punya pegangan gitu. Pengalaman Iya, pegangannya kemana spiritual. Pak? Pegangannya kemana? Pengalaman iman. Gimana? Bentar. Pegangannya kemana? Ya pegangnya tetap tadi. Karena Kemana? tadi kan konteksnya tadi kita berbahasa roh minta diterjemahkan, minta penafsiran. Nah, kalau orang sering seperti Paulus tadi, katakanlah dia sering berbahasa roh, apakah benar dia selalu minta itu diterjemahkan untuk dirinya sendiri? Nah, itu Apa yang ya, dilakukan oleh gereja-gereja. Dia pasti Saya pasti bukan meminta kronik, itu. tapi saya sedikit maksudnya Bukan. memecahkan Pertanyaan Bapak yang tadi, kalau Bapak bertanya apakah dia selalu meminta, dia pasti meminta karena dia menyarankan untuk meminta. Dia yang menyarankan untuk kita meminta, pasti dia juga meminta. Mungkin nggak dia menyarankan untuk meminta kalau dia tidak meminta? Ya bisa jadi, bisa terjadi. Loh itu Memang. tafsir liar Bapak, itu tafsir liar Bapak itu tadi. Jadi Bapak yang menafsir liar bukan saya. Betul kan? Mungkin nggak dia menyarankan untuk meminta kalau dia sendiri tidak meminta. Rasul Paulus sendiri bilang, aku tidak menikah
kalau ada yang seperti aku, ikutlah seperti aku. Untuk Ya, tapi tetap juga tidak gini, berubah. maksudnya gini, tapi juga begini. Kalaupun itu terjadi, Enggak usah diimplikasi apakah dia lain-lain, Pak. setiap Enggak usah. berbahasa roh, Gini. dia Rasul menampakkan Paulus karunia itu, menafsirkan itu. Rasul Paulus itu bukan pendusta. Dia tidak mungkin menyarankan apa yang dia tidak lakukan. Jadi ketika Rasul Paulus bilang, kamu harus meminta kepada Tuhan agar kepadamu diberi karunia menafsirkan, berarti dia juga meminta dong. Lalu Bapak mengatakan belum tentu, berarti itu Bapak yang berasumsi, bukan saya. Paham? Di ayat 5 ini, Elia, aku suka kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Enggak usah kemana-mana lagi. Paulus itu udah menyarankan untuk meminta. Kalau udah meminta, ya udah, minta aja. Apa susahnya meminta, Pak? Ya benar, maksudnya di sini Ya kalau kita perhatikan, berarti setiap karena orang Elia- yang berbahasa roh. Elia saya perhatikan memang tidak mempercayai bahasa roh itu ada. Kesimpulannya kan begitu. Saya bukan nggak percaya Kamu bahasa tidak roh. mengalami Saya dan tidak percaya mengalami. ada bahasa roh, tapi bukan bahasa roh yang dipraktikkan oleh gereja-gereja kebanyakan sekarang. Nah, apa itu? Seperti apa? Mungkin maksudnya Ya, biar yang lain rame-rame, bisa paham lah begitu. tergeletak-geletak, jengkrak-jengkrak, lalu melompat-lompat. Saya tidak percaya itu bahasa roh. Yang Ya, lari-lari, pengalaman seperti apa? Maksudnya teriak-teriak. yang Elia pahami sebagai seorang pelajar dalam hal ini gitu, secara teologis, seperti apa terjemahan itu bahasa rohmu itu? Kalau kau nggak pernah mengalami itu, Iya, kalaupun Anda mengalami itu, kalau nggak sesuai dengan kitab suci, mana yang lebih baik? loh gini, masalah gini, kita bisa tahu yang salah karena tahu yang benar loh. Oke, Ada yang orang benarnya yang Rasul tahu Paulus, benar, tapi yang tahu salah, benarnya Rasul Paulus bilang kamu harus minta untuk ditafsirkan. Lalu yang Anda lakukan bagaimana? Bukan yang saya lakukan, yang kawan-kawan lakukan. Yang kawan-kawan lakukan gimana? Tidak ditafsirkan kecuali Udah, jadi beberapa menurut kali saya menurut perhatikan dalam Bapak, pertemuan jemaat mereka melakukan kalau itu. dia tidak ditafsirkan, Tetapi lalu lebih sering apa tidak. implikasinya? Lebih sering tidak ditafsirkan sama mereka, dan itu yang saya sayangkan juga gitu. Tetapi Jadi- kalau kita hanya mengekat bahwa memang tidak ada, dalam arti kesimpulannya bahasa roh tidak ada dan tidak bisa kalau nggak ada ditafsirkan. Yang mengatakan gini, jadi Anda menambahi dosa Anda satu lagi. Di mana pernyataan saya mengatakan bahasa roh itu tidak ada? Bukan saya mengekat Berarti itu. Anda Maksudnya gini. Berarti dalam Anda praktek yang kan nggak ada nih. menambahkan. Dalam praktek Dengar kan dulu, nggak ada. dengar dulu ya. Karena Anda sudah berdosa dalam hal ini. Anda mengatakan saya tidak mempercaya adanya bahasa roh. Anda udah berdosa untuk itu kepada saya. Kenapa? Kepada Allah, bukan kepada saya. Karena saya nggak pernah mengatakan bahwa bahasa roh itu tidak ada. Yang tidak ada itu adalah bahasa roh yang tidak dilakukan dengan benar. Saya Nah, yang benar bagaimana? percaya yang kita soroti itu kan penyalahgunaan bahasa roh itu, bukan bahasa roh itu sendiri. Makanya saya bilang Makanya tadi. saya katakan, dengar dulu Pak. Makanya saya katakan yang saya soroti adalah bahasa roh yang kalau tidak digunakan dan dilakukan sesuai prinsip kitab suci. Benar itu udah paham saya. Jadi maksud gini, tadi kan Ya saya udah, bahwa- jangan bilang gini. Jangan bangun narasi Bapak atas dasar apa yang tidak saya sampaikan. Jadi larinya kemana-mana kan. bukan. Gitu ya. Gini, Jadi udah, saya tidak perlu berdebat lagi dengan Anda. Pokoknya Alkitab berkata, kalau kamu berdoa dengan bahasa roh, kamu harus meminta agar kepadamu diberi karunia menafsirkannya. Baik di dalam pribadi, kayak di dalam jemaat, kayak atau di mana-mana. Ya, kamu harus lakukan itu dengan tertib, dan yang paling penting itu dengan kasih. Kasih itu yang harus kamu gunakan untuk bisa meminta kepada Allah agar apa karunia yang kamu terima itu kamu bisa mengerti dan kamu Sekarang bisa gini, kalau kita berbahasa roh dengan kita tidak meminta karunia ditafsirkan, bagaimana? ya berarti menyalahi aturan Bahasa roh Paulus. gagal. Berarti menyalahi aturan Paulus dong. Iya, apakah ini sebuah kegagalan? Jadi kita menerima Itu bahasa kesalahan, itu kesalahan. Itu kesalahan. Kan itu meminta itu kan sesuatu yang tidak diwajibkan meminta. Loh, Dari mana ini kita kan minta wajib? Rasul Paulus kan berkata, ia harus berdoa. Harus tuh keharusan enggak itu? Iya, berdoa itu kan minta. Tapi kalau Tuhan nggak karuniakan dan kita nggak minta, apa sanksinya? Implikasi kalau kita nggak Masalah Tuhan karuniakan tidak karuniakan itu urusan lain. Tapi kita berdoa nggak memintanya. Rasul Paulus bilang harus Oke, berdoa. sekarang kita berdoa kita minta, tapi Tuhan nggak kasih. Itu urusan Tuhan.
Kamu tahu dikasih Tuhan atau nggak dikasih Tuhan dari mana? Nah, artinya gini, artinya bahwa penggunaan bahasa roh masih tetap oke sejauh memang untuk diri sendiri, walaupun itu tidak kita minta penafsirannya itu. Loh, kan Rasul Paulus bilang kamu harus berdoa meminta. Ya, Jangan berdoa. bilang walaupun. Tapi kalau kita nggak berdoa, apakah Ya berarti dengan kalau berdoa kalau kita memperasa kalau roh itu Anda jadi kalau salah? gini, kalau Anda tidak berdoa berarti Anda melanggar perintah Rasul Paulus dong. Justru Rasul Paulus gini bilang loh. harus berdoa. Bahasa roh itu justru bahasa doa. Harus Yang salah. berdoa. Rasul Paulus bilang harus berdoa untuk Coba. kepadanya diberi karunia Sini, menafsirkannya. sini. Aku berdoa dengan bahasa roh kok. Bahasa roh Harus itu berdoa. Ayat 13 tadi itu dibaca, Pak. Harus berdoa. Kalau harus berdoa meminta agar kepadanya diberi karunia menafsirkannya, lalu Bapak bilang tidak harus meminta. Berarti Bapak yang ubah-ubah kitab suci kan? Enggak juga. Itu kan Jangan maksudnya bilang, jangan tertawa. Anda jangan nggak boleh tertawa. Anda harusnya rendah hati dia mengakui menyimpulkan kesalahan Anda. mengejas orang begitu, enggak begitu. Ini kan kita dalam diskusi. Iya, Karena justru seperti karena dalam itu. diskusi, Arah. karena dalam diskusi, Anda harus dengan rendah hati mau mengakui kesalahan Anda terhadap apa yang diusulkan Rasul Paulus ini. Rasul Paulus bilang harus berdoa meminta, lalu Anda bilang nggak harus meminta. Berarti Anda menyetarakan diri Anda dengan Rasul. Nggak boleh gitu, Pak. Justru etika diskusi harus dipakai. Berarti Anda memposisikan diri Anda sebagai Rasul dong. Menyelewengkan apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Ya kan? Nggak boleh begitu. Kalau Rasul Paulus bilang harus, jangan tafsirkan nggak harus. Kalau Rasul Paulus bilang kalau yang seperti aku, biarlah ia tetap sendiri. Haruslah ia mengikuti Allah. Lalu bilang nggak harus. Berarti yang mengubah itu siapa? Bapak kan? Nggak boleh begitu. Ya, tapi kalau Anda percaya dengan apa yang Anda yakini, silahkan berbuahlah dengan lebat dengan cara Bapak yang seperti itu. Tapi karena Bapak bertanya kepada saya tidak mempercayai apa yang Bapak maksud tadi. Karena saya tidak datang dari gereja seperti itu. Paham ya Pak ya? Karena Bapak bertanya kepada saya. Saya paham itu. Apa yang Ya saya sudah, kalau sudah paham. hanya di satu hal saja yang saya sedikit tidak setuju dengan apa yang dirimu sampaikan. Yang lainnya saya oke lah, Elia ya. Apa yang kau sampaikan di TikTok, di media ini, saya hampir oke semua. Tapi di satu hal ini yang saya masih belum klop gitu. Karena apa? Menurut saya ada sesuatu yang sisi yang harus terbuka lagi. Nanti maksud saya Elia coba dipelajari lagi lah dalam konteks itu. Karena tadi sejauh kita bicara bahwa Elia memang tidak menggunakan, bukan tidak percaya, tapi tidak menggunakan bahasa roh itu dalam praktek hidup sehari-hari, apalagi dalam konteks pertemuan jemaat. Sehingga ada perbedaan pengalaman spiritual antara yang Kristen modern yang sekarang ini ya, dengan apa yang Elias alami selama ini. Itu yang saya maksudkan. Nah, kalau dibilang harus berdoa, ya harus berdoa, karena bahasa roh juga tadi tetap di bahasa roh juga ada doa antara pribadi orang itu dengan Tuhan. Berarti artinya dia tetap berdoa. Saya yakin tetap berdoa. Setiap orang yang berbahasa roh tetap berdoa karena itu bahasa doanya dia. Ya itu terserah Itu aja, tafsir Bapak. Bapak. Ya begitu, bagaimanapun saya tidak akan merubah paham saya. Karena Oke. saya belajar dari para rasul, saya belajar dari ajaran rasuli, saya belajar dari gereja purba. Tidak ada memahami seperti yang Bapak pahami. Tapi kalau Bapak Oke, memahaminya, kalau Anda memahaminya demikian, terserah. Saya tidak menghakimi Oke, nggak apa-apa, Anda, ya. saya tidak ngejudge Anda. Ya, saya tidak menghakimi loh ya, tapi saya tidak sepakat dengan penggunaan itu karena tadi Ya, Anda bertanya kepada saya. Saya juga apa kurang sepakat dengan dirimu implikasinya? dalam konteks yang ini. Yang lainnya saya oke, ada masalah. Namanya kita Ya, belajar. karena Anda bertanya apa implikasinya dengan yang lain, ya saya mengatakan orang tersandung. Iya, nggak apa-apa. Saya paham itu. Silakan kita lanjutkan pelayanan. Oke, gitu ya. Itu Kita saja, lanjut Elia, ya, Pak, makasih, ya. Tuhan berkati. Salam. Ya, Tuhan berkati ya, selalu ya. Ya, minta maaf yang dibawa-bawa pada turun-turun. Nggak usah minta maaf, Pak. Nggak perlu minta Sudah maaf. ini semua ada. Nah, Iya. Gen Pro dengan Elia semua dalam hal ini. Apa-apa Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Ya, thank you Pak, Tuhan berkati. Oke, salam. Gitu ya. Jadi memang ya gitulah macam-macam penafsiran. Maksud saya gini ya, saya tidak memungkiri ada macam ragam penafsiran tentang hal itu. Cuma saya sebagai orang yang ditanyakan tentang hal itu, ya saya tentunya tidak sepakat dengan pandangan Bapak tadi, gitu ya. Karena saya tidak di dalam di dalam lingkungan Bapak tadi gitu loh. Ya, cuma ya bahasa roh kan itu bahasa-bahasa tentang bahasa roh itu kan hal-hal secondary ya. Saya juga mengapresiasi tadi si Bapak tetap sopan ya, meskipun saya agak gimana tadi ya dengernya memplesetkan apa yang dimaksud oleh Rasul ya, tapi saya anggap itu sebagai perbedaan lah penafsiran ya. Bagi saya itu hal sekunder yang tidak perlu dipermasalahkan. Selama Kristusnya tidak diubah, itu tidak jadi persoalan buat kita ya. Cuma kalau saya secara pribadi ditanya untuk hal itu, ya lebih baik jangan, karena itu bisa menyandung orang gitu. Ya kembali lagi ya, kita ndak boleh jadi hakim atas itu. Tuhan yang tetap menjadi hakimnya untuk itu. Siapa yang benar, siapa yang salah, Tuhan yang akan tunjukin. Oke, kita tuh lanjut lagi ya. Banyak banget nih yang mau naik nih. Ya apa nih? Thank you Pak Tobias. Silakan Joan. Ya, ini Kak, saya mau bertanya sedikit tentang kalau konsep keikhlasan dan ketulusan dalam mengikuti Yesus itu secara Alkitab itu seperti apa Kak? Dengan kondisi yang sekarang, maksudnya kebanyakan, dalam arti kebanyakan bukan semua, kebanyakan itu lebih dalam pengajaran itu ke arah pamrih Kak, yang mungkin agak bertolak belakang. Maaf? Ke arah pamrih. Oh. Pamrih yang mungkin menurut paham saya yang kurang paham ini, itu kan bertolak belakang dengan konteks ketulusan dan keikhlasan Kak. Iya ya. Dalam contoh pamrih yang saya maksud seperti begini. Contohnya, mari kita berbuat baik supaya kita masuk surga. Jadi seakan karena surganya kita berbuat baik, tapi bukan karena kita ingin mengikut Tuhan Yesus Kak. Kakak nangkep nggak poinnya saya? Simpelnya begini ya, masalah ketulusan itu. Ketulusan dan keikhlasan itu kita harus pelajari dari Kristus sendiri. Sebagaimana Tuhan Yesus itu melayani semua orang, dia mendatangi orang berdosa, itu oleh karena cintanya, bukan karena dia berharap apa-apa. Maka semua orang percaya juga harus memandang kepada Kristus. Misalnya kalau saya melayani oleh karena uang, saya melayani untuk cari nama, saya melayani untuk kehidupan pribadi saya melayani agar saya dibilang hebat. Apakah saya tulus? Saya berarti tidak tulus, karena saya melayani karena ada maunya. Mungkin di hadapan manusia itu kelihatan sama, tapi di hadapan Allah itu berbeda. Tapi kita bisa merasakan dari status batin orang percaya. Tetapi kalau saya melayani karena saya menyadari bahwa besarnya pengampunan Tuhan kepada saya orang berdosa ini. Saya pernah hidup dalam dosa, tapi Tuhan memulihkan saya, menegur saya. Pada akhirnya hidup saya yang sekarang saya harus gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Artinya apa? Saya mendasarkan pelayanan saya bukan untuk berharap apa-apa lagi dari Tuhan. Tapi saya melakukan pelayanan saya karena saya berterima kasih atas Tuhan. Actionnya sama, tapi motivasinya beda. Kucing dengan tikus itu sama-sama berlari. Tapi satu ingin makan, satu ingin menyelamatkan nyawanya. Pelayanan pun dan semua tindakan itu pun actionnya bisa sama. Tapi motivasinya belum tentu sama.
Berbicara mengenai ketulusan, itu berbicara tentang cinta, seperti Kristus yang telah mengasihi manusia. Jadi kita harus melakukan segala sesuatu pelayanan kita itu seperti Tuhan Yesus. Kan Tuhan Yesus pernah berkata begini, kalau aku yang adalah Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu juga harus melakukan hal yang sama. Jadi kalau Tuhan Yesus membasuh kaki, maka kita harus meneladani Dia untuk membasuh kaki saudara kita juga. Mengenai ketulusan dan keikhlasan, kita harus meniru Kristus dalam hal ini, dalam hal mengajar, dalam hal berpendapat, dalam hal melakukan banyak hal. Kita harus meniru Kristus dalam hal ini. Dan buahnya itu akan kelihatan. Orang yang tulus itu akan selalu teraniaya, tapi buahnya akan tetap manis. Tapi orang yang hidup dalam kepura-puraan, dalam pengertian pelayanan karena motivasi yang lain-lain, ya mungkin dia memperoleh apa yang dia maksudkan, tapi batinnya itu tidak tenang. Tapi maksudnya begini Kak, maaf Kak, itu dalam arti kan penjelasan Kakak itu mungkin tangkap saya ini, yang saya pahami, yang saya tangkap ini poinnya itu secara jasmani Kak. Tapi ini saya bicarakan yang mungkin agak lebih dalam lagi, yang dimana mungkin dari pengalaman saya dari kecil sampai saya dewasa ini, banyak pengajaran dalam arti mau saya ke gereja, mau ke katakan ke intinya ke berdoa ataupun ke pendeta ataupun kemana, setiap ajaran itu selalu harus berbuat baik supaya kita masuk surga. Oh harus begini supaya masuk surga. Jadi seakan-akan mengarahkan lebih arah ke arah surganya, bukan ke arah teladan yang seperti Kakak bilang tadi. Jadi menurut saya kan macam seolah-olah kan berarti saya berbuat baik, dalam arti saya ikut ajaran Yesus ini seolah-olah karena saya pamrih akan surga. Dan justru disitulah Kristus itu datang di dalam pengajaran kita kasih karunia. Tuhan menyelamatkan kita bukan karena kita dilihat hebat oleh Tuhan, tapi karena Tuhan mencintai kita karena kasih karunia-Nya. Maka orang Kristen berbuat baik itu bukan untuk surga, tapi berbuat baik itu karena apa? Karena kita sudah menerima kasih Tuhan itu. Ya benar Kak, tapi maksudnya dalam fakta di lapangan kan kebanyakan, bukan saya bilang semua, kebanyakan dalam setiap khotbah, dalam setiap apapun itu yang kita ada di gereja ini seakan-akan supaya kita diselamatkan, supaya kita masuk surga, supaya kan begitu. Nah itu mindsetnya yang harus dirubah. Karena kalau seandainya itu mindsetnya atau pengajarannya Kak? Mindsetnya yang harus dirubah. Kita harus mengubah mindset pikiran kekristenan kita, bahwa kita berbuat baik itu bukan lagi karena kita berusaha menjangkau surga, tapi kita berbuat baik itu karena surga itu udah datang menjangkau kita melalui Yesus Kristus di dalam daging. Nah kalau kita niscaya sungguh-sungguh di dalam Dia, pasti buah-buah kita akan memberitahu kita. Tuhan Yesus bilang apa? Kalau kamu di dalam Aku, kamu pasti berbuah lebat. Kita berbuat baik itu untuk membuktikan bahwa kita sudah di dalam Yesus atau tidak. Jadi bukan untuk mendapat Yesus, bukan. Kita sedang membuktikan kita di dalam Yesus atau tidak melalui buah-buah kita. Karena masalah surga atau enggak itu urusan Allah. Itu kasih karunia-Nya Dia. Sang surga itu. Kita berbuat baik, kita melakukan apa yang Tuhan Yesus mau, itu untuk membuktikan kita ada di dalam Dia atau enggak. Masalah orang bukan pikirannya lain-lain, itu yang harus diperbaiki. Saya tidak bisa kontrol orang. Siapapun saya pun nggak bisa kontrol orang. Tapi ya memang. Ya mungkin ya kalau yang saya tangkap dari penjelasan Kakak ini berarti ya kalau saya mau salah mohon pencerahan, berarti selama ini maksudnya dalam pengalaman pribadi saya yang saya dari masih sekolah minggu sampai saya dewasa, mungkin atau di saat saya kecil lah, saya kecil kan sebelum sedewasa ini belum bisa berpikir luas. Di saat saya kecil, di saat saya mulai diarahkan dengan cara seperti itu, kira-kira yang salah mindset saya atau pengarahan saya yang dari awal memang sudah salah? Ya mungkin Anda belajar itu tidak salah sih saya katakan, cuma kurang tepat aja.
berbuat baik untuk surga, ya seakan-akan dengan perbuatan itu kita bisa menjangkau surga, ya. Itu tidak salah, cuma kurang tepat dalam pengertian untuk menentukan sikap hati kita gitu loh. Berarti kan tidak ada keikhlasan kalau begitu, Kak. Betul, iya. Jadi berimpak ke ketulusan dan keikhlasan tadi. Artinya kita itu ingin melakukan ini karena kita ingin something gitu loh. Gitu, bukan karena kita sungguh-sungguh mencintai Kristus gitu. Ya, jadi saya nggak katakan itu salah. Jadi ya kalau kamu udah tahu sekarang yang seperti ini, ya kamu harus merubah mindset itu. Kalau orang mencari Tuhan di dalam ketakutan, dia nggak akan pernah cari Tuhan. Kalau orang melakukan sesuatu karena ketakutan, dia nggak akan pernah bisa melakukan itu dengan baik. Tapi kalau dia melakukannya karena cinta, dia akan melakukan itu dengan sebaik. Sama seperti orang, ketika saya ketakutan dengan papa saya marah-marah. Saya takut nanti papa saya marah, papa saya pukul saya. Papa saya suruh saya makan ini, papa saya suruh saya lakukan ini. Saya tetap melakukan apa yang papa saya mau. Tapi itu tidak ikhlas, tapi karena saya hanya takut sama dia. Nah, tapi beda kalau saya mencintai papa saya. Saya cinta sama dia sehingga saya mau melakukan apa yang papa saya mau. Itu saya tetap melakukan, actionnya tetap sama. Tapi batin saya bahagia. Karena cinta. Nah, demikian juga kepada Allah. Kita melakukan itu karena ketakutankah? Atau karena cinta? Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu pasti melakukan perintahku. Nah, kita melakukan perintah Yesus itu karena takut akan penghukumannya kah? Atau karena cinta kita kepada dia? Kedua-duanya ini tidak salah. Tidak salah. Karena tapi itu memengaruhi sikap hatinya kita. Itu tidak salah. Memang kita harus takut akan Allah. Kita juga harus cinta akan Allah. Tapi itu akan membentuk sikap hati kita dan karakter kita. Ngerti ya maksud saya? Ngerti. Kak, terus Makanya saya kalau melayani, khotbah saya tuh enggak pernah yang praktis-praktis. Khotbah saya itu fokus untuk membentuk cinta orang-orang yang mendengarkan itu kepada Tuhan. Makanya tema khotbah saya itu selalu tentang Injil, kebangkitan Yesus, kebesaran Allah, kehinaan kita manusia, ketidakbergunaan kita, kasih karunia Allah di dalam penderitaan Paulus dan lain sebagainya. Karena saya itu pengen memberitahu orang-orang, ini loh Allahmu itu agung sekali, besar sekali, sehingga di dalam keagungan Allah, di dalam kebesaran Allah, keajaiban Allah yang kita mengerti itu, cinta kita itu semakin bertumbuh. Kalau cinta kita semakin bertumbuh kepada dia, otomatis kita akan melakukan apa yang dia mau. Kalau kita melakukannya karena ketakutan, itu tidak akan mendatangkan ketenangan batin. Tapi kalau kita dengan sadar mencintai dia, kita pasti melakukan apa yang dia mau. Nah, masalahnya bagaimana cara membentuk cintanya kita kepada dia? Kita harus tahu dulu siapa diri kita di hadapan dia yang agung itu. Jadi saya tidak perlu khotbah yang praktis-praktis. Saya hanya perlu memberitahu apa yang sudah Allah kerjakan, bagaimana Allah, siapa Allah tanpa kita, siapa Allah itu dengan sendirinya. Semua, jadi orang itu mengagungkan dan kagum terhadap Allah yang Maha Kuasa itu. Dan kagum terhadap cintanya di dalam kebesarannya, dia masih tetap mau mencintai kita yang hina dan yang kotor ini. Dengan memahami itu, cinta kita semakin bertumbuh kepada dia, maka kita akan semakin melakukan apa yang dia mau, bukan karena ketakutan, tapi karena cinta yang semakin bertumbuh. Ya, Itu terus akan kita lakukan terhadap jadi apa? pertanyaan saya ini yang kedua, Kak. Dari tadi saya dapat poinnya Kakak dan terima kasih sekali. Ini mencerahkan saya punya pikiran. Tapi dari situ saya mendapatkan satu pertanyaan lagi, Kak. Mohon izin. Apa itu? Jadi dari konsep tadi yang Kakak jawab, kan kebanyakan, tidak semua, kebanyakan pendeta sekarang dalam pengajarannya kebanyakan seperti itu, Kak. Maksudnya apalagi saya dari Indonesia Timur, Kak. Saya ada di Papua sekarang ini, kebanyakan yang saya dengar khotbah itu ke arah itu. Nah, jadi itu bisa ke arah
penyesatan kah tidak, Kak? Kalau di saat selalu mengarahkan ke arah pamrih akan surga. Saya tidak mengatakan itu penyesatan, dan saya juga tidak mau menghakimi pendeta-pendeta itu. Karena kita harus mengerti, kita harus mengonfirmasi ke pendeta-pendeta itu maksud mereka yang sejati itu apa. Ya mungkin kalau maaf Kak, saya enggak. kalau di saat mungkin kalau kakak yang menerima itu kan kakak bisa berpikir yang sejatinya seperti yang kakak bicara, tapi di saat seumpama seperti saya Tapi yang saya tidak memandang itu sebagai sesuatu yang sesat, cuma kurang tepat begitu. kurang tepat Itu ya, Kak? itu bisa jadi jalan juga buat mereka menyampaikan. Karena Tuhan itu menegur dalam keadilannya. Pengadilan Tuhan itu menakutkan loh. Ya. Jadi kalau para pendeta memberitahu keadilan Tuhan yang menakutkan, itu nggak apa-apa. Tapi justru kita lah yang harus berbenah. Pengadilan Tuhan yang menakutkan itu harusnya menumbuhkan cinta kita sama Tuhan, bukan menumbuhkan ketakutan kita. Seperti orang-orang yang tidak punya berpengharapan. Takut akan Tuhan bukan berarti hidup dalam ketakutan. Takut akan Tuhan artinya cinta Tuhan. Kalau kita cinta Dia, kita akan takut kepada Dia. Takut kehilangan Dia. Kalau saya mencintai pacar saya takut kehilangan dia. Kalau saya cinta Tuhan, saya takut kehilangan dia. Itu maksudnya. Ya, jadi saya tidak salahkan pendeta-pendeta itu karena mereka punya maksud dalam cara mereka dalam menginjili. Ya, mereka punya cara untuk itu. Cuma yang terpenting adalah Yesusnya ini nih yang harus diberitakan. Nah, itu yang saya maksud, Kak. Iya. Jadi gini, kan yang kamu sampaikan tadi itu hanya tentang point of view tentang cinta kepada Tuhan dan khotbah-khotbah yang isinya ya surga dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya poinnya tetap surga. Cuma cara menuntun orang ke surga ini beda-beda. Cara saya dengan Pak Esra Soro beda ya, dengan yang lain juga beda. Ada poin-poin yang mau ditekankan. Saya tidak menyalahkan itu dan saya juga tidak menganggap saya yang paling benar, enggak, karena saya juga masih junior ya. Tapi maksud saya begini, apapun caranya memberitakan itu, tapi Yesus tetap diberitakan gitu loh. Bukan yang saya begini, jadi dirinya sendiri yang menjadi keagungan tuh, enggak usah. Tuhan yang harus diperdengarkan dalam cerita kita, bukan diri kita sendiri, gitu loh. Ya kita enggak mau mungkiri lah ada orang yang berkata-kata mengagungkan dirinya, wah saya nih begini, saya ini loh, saya udah begini. Ya tapi Tuhan tidak dikasih tahu di sana, hanya tentang hidupnya aja, tentang berkat-berkat aja, tapi tidak mengajarkan Injil yang sejati bahwa ikut Tuhan itu adalah melalui proses penderitaan. Ya itu membentuk mindset yang salah tentang Kristus. Gitu maksud saya. Itu yang harus diperbaiki. Kalau masalah menggiring orang ke surganya dengan cara yang kamu sebutkan tadi, ya enggak masalah buat saya. Cuma yang paling penting Yesus dan Injilnya yang kudus itu harus diberitakan di sana. Jadi bukan berpusat pada diri kita sendiri. Solus Kristus itu artinya semuanya bagi Kristus. Diasaskan dan dialaskan bagi Kristus. Gitu. Kalau saya sih begitu ya. Cuma saya ya tetap belajar dengan yang lain. Ya, oke Kak, terima kasih atas pencerahannya. Oke ya, Tuhan berkati ya. Ya, shalom, selamat malam. Ya, shalom.